Baik, terima kasih kesempatannya pada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul PPN dan PPNBM. Sebelum mulai presentasi, ada baiknya saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Mungkin slide-slide-nya bisa di next. Nah, berikut nama-nama dalam kelompok kami. Yang pertama ada Nimade Surya Maranti Dewi Santi, yang kedua Putu Wanda Aryani, yang ketiga Putu Wina Audi Absari Caning, yang keempat Putu Panji Krisna Pranyana, yang kelima Sheni Yulia Ananda. Nah, sebelum untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke bagian submateri. Next. Adapun beberapa submateri. Yang pertama yaitu definisi PPN, yang kedua istilah-istilah dalam PPN, yang ketiga karakteristik PPN, yang keempat subjek dan objek PPN, yang kelima dasar perhitungan pajak PPN, yang keenam tarif PPN, yang terakhir yaitu faktur pajak. Nah, next. Nah, sebelum mengenal PPN lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu definisi dari PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan perubahan dari pajak penjualan atau disingkat dengan PPN. PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Next. Nah, dalam PPN terdapat istilah-istilah penting yang bisa dilihat pada slide. Ada daerah pabean, barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, jasa dan jasa kena pajak. Nah, selain itu terdapat juga sebanyak 27 buah istilah-istilah dalam PPN. Bisa dilihat pada slide. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebelum kita mengetahui apa lebih dalam PPN, ada baiknya kita harus mengetahui juga karakteristik dari PPN. Next. Nah, adapun karakteristik dari PPN. Yang pertama yaitu merupakan pajak atas konsumsi, yang kedua merupakan pajak tidak langsung, yang ketiga merupakan pajak yang bersifat objektif, yang keempat menggunakan tarif tunggal, yang kelima yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, yang keenam PPN bersifat multi-stage levy, yang ketujuh yaitu indirect subtraction method. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang keempat ada subjek dan objek PPN. Yang pertama, subjek PPN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun yang menjadi subjek PPN yang sebagai berikut. Yang pertama, PKP atau pengusaha kena pajak. PPN akan terutang atau dipungut oleh PKP dalam hal yang pertama, PKP melakukan penyerahan BKP, yang kedua, PKP melakukan penyerahan JKP, yang ketiga, PKP melakukan ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Next. Yang kedua, ada non-PKP. PPN akan tetap berutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal yang pertama impor BKP, yang kedua pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang ketiga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan yang keempat melakukan kegiatan pembangunan sendiri pasal 16C Undang-Undang PPN. Next.
Bisa di next. Yang kedua, objek PPN. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, adapun yang menjadi objek PPN adalah yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang kedua, impor BKP, yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP, yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang terakhir, ekspor JKP oleh PKP. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan materi yaitu secara khusus PPN juga dikenakan atas yang pertama, kegiatan membangun sendiri atau KMS yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kedua, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan jual belikan oleh PKP. Kecuali atas penyerahan aktiva pajak, masukan tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Next. Selanjutnya itu bukan objek PPN. Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber barang tersebut. Misalnya minyak mentah, gas bumi, atau tidak termasuk LPG. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan semacam yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Dan yang terakhir yaitu uang, surat berharga, dan emas batangan. Next. Selanjutnya yaitu jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa dasar tertentu. Dalam kelompok jasa berikut ini. Yang pertama yaitu jasa pelayanan kesehatan medik yang meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Yang kedua yaitu jasa pelayanan sosial yang meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. Yang ketiga yaitu jasa pengiriman surat dengan perangko yang meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel atau cara lainnya untuk menggantikan perangko tempel. Yang terakhir yaitu jasa keuangan yang meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang kelima ada dasar perhitungan pajak atau DPP PPN. Pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi 5 dasar di bawah ini. Yang pertama ada harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, yang kelima nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan. Untuk nilai yang pertama yaitu harga jual. Penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasari atas pasal 1 ayat 18 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Yang dimaksud harga jual di dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM ini adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, serta harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
Untuk nilai yang kedua, penggantian. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM pasal 1 ayat 19, penggantian merupakan nilai berupa uang, semua biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian juga berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean. Untuk nilai yang ketiga, nilai impor. Di dalam UU PPN dan PPNBM pasal 1 ayat 20 adalah nilai impor merupakan uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Untuk yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Untuk yang kelima, nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan. Penggunaan nilai lain untuk mengidentifikasikan dasar pengenaan pajak PPN yang dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya. Berdasarkan PMK nomor 75 atau PMK 03 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Kategorinya ialah yang pertama untuk pemakaian sendiri menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua untuk penerima cuma-cuma menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang keempat, untuk penyerahan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran. Yang kelima, untuk BKP berupa persediaan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan menggunakan harga pasar yang wajar. Yang kelima, untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang. Sebaliknya, atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga eceran. Selanjutnya, untuk penyerahan BKP melalui perdagangan perantara menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. Yang selanjutnya, untuk penyerahan BKP melalui juru lelang menggunakan harga lelang. Selanjutnya, untuk penyerahan jasa pengirim paket menggunakan 10% dari jumlah yang ditagih. Dan untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemasaran sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari komisi atas penyerahan jasa antara transportasi biaya yang sebesarnya adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Untuk selanjutnya, yang keenam, tarif PPN. Tarif PPN adalah tunggal, yaitu 10%, tetapi pada penerapannya tarif PPN disesuaikan dengan objek yang terhutang. Tarif PPN yang dimaksud ialah yang pertama, tarif PPN adalah tarif tunggal sebesar 10%. Pada periode April 2022 akan berganti 11% dan secara bertahap akan naik sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Yang kedua, tarif PPN atas ekspor dikenakan tarif 0% yang ditetapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang ketiga, dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya menjadi 15%. Untuk selanjutnya, faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan pajak barang kena pajak
atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli pajak atau jasa pajak tersebut. Fungsi faktur pajak di sini ialah untuk bukti pungutan pajak bagi PKP penjual, bukti pembayaran pajak dari pembeli BKP atau penerima JKP atau yang mengimpor PKP. Yang ketiga, untuk mengkreditkan PM. Selanjutnya ada pula jenis-jenis faktur pajak. Di sini yang pertama faktur pajak keluaran. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan. Faktur ini adalah faktur pajak yang didapat oleh PKP saat melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti, artinya penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya karena ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan. Untuk yang keempat, faktur pajak gabungan. Faktur pajak yang didapat PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak selama 1 bulan kalender. Yang kelima, faktur pajak digunggung. Faktur pajak ini faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Untuk yang keenam, faktur pajak cacat. Yang di sini artinya faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang ketujuh, ada faktur pajak batal. Faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu next, syarat faktur pajak. Faktur pajak harus mencantumkan di bawah ini agar dapat digunakan sebagai kredit pajak. Yang pertama, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, NPWP yang menerima BKP atau JKP. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga, jual atau penggantian dan potongan harga. Yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, PPNBM yang dipungut. Yang keenam, kode nomor resi dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang ketujuh, nama dan tanda yang berhak menandatangani faktur pajak. Next. Selanjutnya adalah faktur pajak tidak lengkap. Faktur pajak dianggap tidak lengkap jika yang pertama diisi dengan data yang tidak benar, yang kedua diisi tidak lengkap, yang ketiga tanda tangan menggunakan cap, yang keempat pengisian atau pembentulan dilakukan dengan cara yang tidak benar, yang kelima dibuat melampaui batas yang ditentukan, yang keenam dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP. Next. Selanjutnya adalah penomoran faktur pajak. Yang pertama, penomoran faktur pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri faktur pajak, di mana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP. Yang kedua, mengembalikan pengaturan faktur pajak sesuai dengan UU KUHP dan UU PPN, sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP. Next. Yang selanjutnya adalah larangan menerbitkan faktur pajak. Tidak semua perusahaan wajib menerbitkan faktur pajak dalam setiap transaksi.
Adapun yang dilarang dalam penerbitan faktur pajak adalah yang pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Yang kedua, apabila faktur pajak telah dibuat, maka pajaknya harus disetor ke kas negara. Yang ketiga, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tapi membuat faktur pajak atau PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap, dikenakan sanksi berupa denda 2% dari DPP. Pasal 4 ayat 1 huruf E dan ayat 4 UU KUP. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kami mengenai PPN dan PPNBM. Jika ada pertanyaan atau saran, sesi diskusi akan dilakukan di e-learning. Akhir kata saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.